Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini tentang matematika. Kita pelajari ulang sambil mengingat ulang pembelajaran yang sebelumnya dari faktor, kemudian ada kelipatan, faktor persekutuan, kelipatan persekutuan sampai ke KPK. Bahkan kemarin sudah mempelajari sampai soal cerita tentang KPK ya. Langsung saja kita ingat ulang yang sudah pernah dipelajari faktor ya. Contohnya seperti ini, menentukan faktor dari 12 bisa ditentukan dengan menggunakan tabel faktor seperti ini. Jadi mencari dua bilangan yang nanti jika dikalikan itu hasilnya 12. Seperti biasa kita mulai dari yang paling mudah dari angka 1, yaitu 1 dikali bilangan itu sendiri. 1 kali 12 hasilnya 12. Kemudian 2 kali 6, 3 kali 4. Nah ini adalah dua bilangan yang dikalikan menghasilkan 12 sehingga faktor dari 12 itu tinggal menuliskan bilangan-bilangan yang ada di tabel ini yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini tentang faktor. Kemudian kelipatan dari 8 ya. Jadi perbedaannya dengan faktor, kalau faktor itu mencari dua bilangan yang dikalikan menghasilkan bilangan itu. Kalau kelipatan ini mencari kelipatan dari 8 ya, dimulai dari angka 8. Kalau faktor dimulai dari angka 1 ya. Kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, 32. Jadi mulainya dari 8, kemudian berikut-berikutnya semuanya itu ditambah dengan 8 ya sampai 80 dan seterusnya. Kalau kelipatan itu tidak ada habisnya kalau mau dilanjutkan ya. Ini tentang kelipatan. Kemudian berikutnya tentang faktor persekutuan. Masih ingat persekutuan itu adalah yang sama. Contohnya ini faktor dari 6, 1, 2, 3, 6. Faktor dari 8, 1, 2, 4, 8. Nah, faktor persekutuan dari 6 dan 8 mencari bilangan faktor yang sama yaitu 1 dan 2 sehingga faktor persekutuan dari 6 dan 8 yaitu 1 dan 2. Ini tentang faktor persekutuan. Kemudian yang berikutnya tentang bilangan prima. Tentunya anak-anak juga masih ingat bilangan prima yaitu dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, kemudian 29 dan seterusnya ya. Kenapa harus menghafalkan bilangan prima ini? Minimal bilangan prima di bawah 30 karena ini nanti akan kita gunakan dalam mencari atau menentukan pohon faktor ya. Ini tentang bilangan prima. Kemudian yang berikutnya tentang pohon faktor ya. Contohnya seperti ini. Faktor dari 18 kita menentukan faktorisasi prima dan faktor prima dari 18 menggunakan pohon faktor ya. Caranya seperti ini, dibagi menggunakan bilangan prima. Jika bilangan genap itu pasti bisa dibagi dengan 2 ya, bilangan prima 2. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. 18 bagi 2 yaitu 9. 9 ini bukan bilangan prima, maka bisa difaktorkan lagi yaitu 3 dikali 3. Karena 3 ini sudah bilangan prima maka sudah selesai ya. Pohon faktornya seperti ini, masih ingat semuanya. Faktorisasi prima dari 18 itu tinggal menuliskan bilangan prima yang ada di pohon faktor ini, yaitu 2 dikali 3 dikali 3. Ini faktorisasi primanya. Kemudian faktor prima dari 18, yaitu bilangan prima yang muncul di pohon faktor ini, yaitu bilangan 2 dan 3. Ya, tentang faktorisasi prima dan faktor prima. Kemudian contoh lagi pohon faktor. Dari 40 kita buat pohon faktornya seperti ini. Nah, 2 kali 20 ya. Karena 20 bukan prima, maka difaktorkan lagi 2 kali 10. 10 bukan bilangan prima, difaktorkan lagi 2 kali 5 ya. Faktorisasi prima dari 40 yaitu 2 dikali 2 kali 2 kali 5. Menuliskan bilangan prima yang ada di pohon faktor seperti ini ya. Faktor prima dari 40, bilangan prima yang muncul di sini hanya 2 dan 5. Maka faktor prima dari 40 yaitu 2 dan 5. Ini tentang faktorisasi prima dan faktor prima dan pohon faktor.
Yang berikutnya, soal cerita yang berkaitan dengan KPK. Ya, contohnya ini. Kia mencuci sepeda setiap 9 hari sekali. Ningrum mencuci sepeda setiap 12 hari sekali. Hari ini mereka mencuci sepeda bersama-sama. Berapa hari lagi mereka akan mencuci sepeda bersama-sama. Jadi, cerita berkaitan dengan KPK itu intinya berkaitan dengan waktu. Kemudian ada kata kuncinya yaitu setiap sekali bersama-sama. Jadi menanyakan kapan mereka itu akan bersama-sama, akan gitu. Kalau kemarin contohnya lampu, berarti menanyakan lampu itu akan menyala bersama-sama itu kapan. Nah, itu berarti soalnya tentang KPK. Jadi menanyakan tentang kapan bersama-sama. Kapan bersama-sama itu soal tentang KPK. Nah, soal seperti ini sesuai dengan kepanjangan dari KPK, kelipatan persekutuan terkecil, maka kita mencari kelipatan masing-masing kemudian dicari persekutuan yang paling kecil, ya, seperti ini. Nah, Kia itu kan 9 ya, kelipatan dari 9 ini. Kemudian Ningrum kelipatan dari 12. Nah, KPK dari 9 dan 12 itu mencari kelipatan yang sama, yang sekutu, yang pertama kali muncul, yang paling kecil, yaitu berapa? 36. Jadi, 36 hari lagi mereka akan mencuci sepeda motor bersama-sama. Kemudian contoh soal yang berikutnya, Citra setoran hafalan Al-Quran setiap 3 hari sekali, sedangkan Arfan setiap 4 hari sekali. Hari Senin mereka setoran hafalan Al-Quran bersama-sama untuk yang pertama kalinya. Yang ditanyakan, berapa hari lagi mereka akan setoran hafalan Al-Quran bersama-sama. Kemudian yang B, pada hari apa mereka akan setoran hafalan bersama-sama untuk yang kedua kalinya. Untuk yang A ini mudah, hanya mencari KPK saja ya. Seperti ini. Ya, Citra kelipatannya berapa, kemudian Arfan kelipatannya berapa, dicari KPK-nya. Bilangan yang sama yang muncul pertama kali adalah 12, maka KPK dari 3 dan 4 yaitu 12. Jadi, 12 hari lagi mereka akan setoran hafalan Al-Quran bersama-sama. Kemudian yang B, kemarin sudah dipelajari tentang hari seperti ini. Pertama kali hari Senin, kemudian ditanyakan untuk yang berikutnya atau yang kedua kalinya. Gampang caranya, tinggal yang pertama kali hari Senin ditambah dengan KPK-nya. KPK-nya kan ketemu 12, sehingga Senin ditambah 12 hari ke depan, yaitu kalau dihitung menggunakan jari, setelah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ketemu di hari Sabtu. Jadi, hari Sabtu mereka akan setoran hafalan bersama-sama untuk yang kedua kalinya. Itu saja anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Untuk yang berikutnya nanti silakan mengerjakan tugas, dituliskan di buku, kemudian difoto, dikirimkan ke Pak Faizin. Ada 8 nomor, nanti akan saya screenshotkan, kemudian nanti dibuka di classroom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.